Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas lanjutan dari database pada video sebelumnya, yaitu video sebelumnya sudah kita bahas mengenai simpan dan hapus data. Nah, kali ini kita akan membuat ubah data. Begitupun untuk penambahan pencarian data pada saat kita ingin mengubah data yang sudah kita tampilkan. Nah, pada materi sebelumnya itu sudah kita letakkan di file yang sama, di folder yang sama, yaitu di exam, kemudian htdocs, lalu database. Nah, kita buka dulu Sublime-nya, lalu kita add. Oke, kita add dulu database-nya seperti ini. Jadi caranya masuk ke folder database di dalam htdocs, lalu tinggal kita drag masukkan ke Sublime. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa jalankan dulu exam-nya. Itu harus di start, sudah dibahas juga di video yang lalu. Kita ambil yang MHS-nya. Nah, minggu lalu itu kita sudah buat tombol simpan dan tombol hapus. Kalau kita coba seperti ini, jadi tinggal masukkan localhost database. Nah, ini adalah data yang sudah ada di database. Kita bisa menambahkan data baru, misalnya seperti ini. Saya coba data baru. Oke, lalu kita simpan data sukses. Nah, nanti data yang sudah kita tambahkan tadi itu muncul di sini. Lalu kita bisa hapus data. Yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah, nanti muncul pesan ketika hapus datanya berhasil, hapus data sukses. Nah, nanti data yang tadi yang atas nama Lili itu sudah dihapus. Nah, ini lanjutan yang ini adalah file yang minggu lalu. Kita hari ini akan menambahkan untuk ubah data. Nah, kita balik ke Sublime-nya. Nah, di sini untuk yang bagian hapus. Oke, kita pindahkan ini di bawah. Sekarang kita mau bikin untuk ubah data. Jadi tinggal kita tambahkan else if. Yang di atas itu kan untuk hapus. Nah, listingnya sama. Maaf. Lalu kita masukkan untuk edit data. Jika mau edit, maka tampilkan data. Oke, jadi kita ubah datanya berdasarkan pencarian NIM, karena NIM-nya itu adalah primary key. Nah, kita bikin variabel tampil untuk cari data. Nah, kita masukkan listing untuk pencarian data, listing query-nya. Kemudian yang kita cari adalah berdasarkan NIM-nya. Kita ambil jadi string get. Lalu masukkan NIM. Oke, lalu tampilkan data berdasarkan pencarian NIM-nya. Jadi kita pakai array. Oke. Nah, lalu ini kita tampilkan datanya. Kita bikin variabel baru untuk data yang mau ditampilkan. Jika NIM sama,
atau gini aja ya, jika data ada maka tampilkan data. Oke, kita bikin variabel ya, harus dipisahkan antara variabel dengan field yang ada di tabel. Jadi kita tambahkan aja vName atau variabel name, lalu baca datanya. Ini adalah data atau field yang ada di tabel name. Nah, ini tinggal kita copy paste aja supaya nggak lama ketiknya. Oke, selesai. Kemudian kita, lalu kita mau ubah tombolnya. Jadi pada saat kita jalankan, kita balik dulu ke tampilan formnya. Nah, seperti ini kita kan sudah bikin variabel untuk tampilkan data. Nah, kalau datanya sudah tampil, data yang dipanggil tadi sudah tampil, nanti tombol simpan ini itu akan berubah menjadi tombol edit. Nah, kita tinggal mengganti label tombolnya saja. Nah, kita tambahkan di sini, jika data tampil, maka tombol simpan berubah menjadi edit. Nah, kita tinggal bikin dua variabel, yaitu nama tombol. Nama tombolnya ini adalah bedit yang kita rename, lalu string label. Jadi bedit ini adalah name-nya atau variabelnya, lalu ini hanya label tombol. Label itu yang tampil di form, tapi yang disimpan itu adalah yang namanya. Nah, kita ganti ubah ya, jadi nanti yang tampil adalah ubah, tombol ubah. Nah, lalu kita tambahkan terakhir ini else. Jadi else itu artinya ketika dia tidak bisa mengubah data atau tidak berhasil ubah data. Nah, jika data tidak ditemukan, maka kembalikan label edit menjadi simpan. Nah, variabelnya sama. Atau kalau dia tidak edit, maka dia tidak berubah apa-apa. Yang ada hanya tetap disimpan tombolnya, lalu labelnya adalah simpan. Oke, selesai. Lalu kita buat dulu di variabel ini, kita mau tampilkan sebelum kita edit ya, sebelum kita bikin tombol edit data, kita tampilkan dulu datanya, lalu kita cek apakah datanya berhasil untuk ditampilkan. Nah, di sini ada value. Value ini adalah baca data yang mau ditampilkan. Jadi di dalam petiknya kita buat tag php untuk tampilkan echo, lalu baca variabel yang tadi sudah kita buat, jadi string vName. Oke, lalu titik 2 kita tutup tag php-nya. Nah, jadi value-nya ini adalah tampilkan variabel name yang sudah kita buat di sini, jadi vName. Begitupun untuk yang nama. Jadi ini kita copy aja, kita pindahkan di nama. Lalu ini alamat. Oke, kita ke telepon dulu, karena untuk yang
menampilkan radio button itu agak berbeda. Oke, nah kita kembali ke radio buttonnya. Jadi radio buttonnya ini kita jauhkan dulu, kita pindahkan dulu ke bawah. Nah, kita masukkan tag PHP. Nah, kita uji, atau cara yang singkat juga bisa ya. Jadi ini sama dengan echo. Jadi tag PHP untuk yang lebih kecil, tanda tanya itu sama dengan echo. Oke, lalu kita panggil variabelnya string Jekyll. Nah, ini baca dari file yang tersimpan di tabel, yaitu pria dan wanita. Lalu baca halamannya. Perintahnya adalah selected. Nah, kalau misalnya dia datanya ada, maka dia tampilkan jenis kelaminnya. Tapi kalau misalnya datanya tidak ada, maka yang tampil adalah selected. Titik 2 adalah kosong. Jadi petik 2 kali. Ini artinya ketika data yang ditampilkan itu tidak ada, maka dia tidak tampil jenis kelamin apapun. Tapi combo boxnya itu nanti akan tampil kosong. Nah, ini kita bisa naikkan yang tadi. Nah, oke. Ini tinggal kita copy karena sama aja, tapi tinggal kita ganti untuk yang wanita. Nah, selesai. Sekarang kita coba jalankan dulu programnya, lalu kita tes. Oke, kita balik ke sini dulu ya. Ini adalah titik koma. Lalu ini adalah tutup tag PHP-nya. Oke, terus tadi masih ada error dikit karena ternyata variabel Jekyll-nya untuk yang Jekyll itu pakai v ya, berarti tambahkan v Jekyll. Oke, lalu kita simpan. Kita balik ke browsernya, lalu kita cari data. Nah, kita tampilkan data, tinggal kita edit. Nah, ini adalah data yang mau kita edit, kita tampilkan datanya. Begitupun untuk data yang kedua, jadi tinggal kita klik tombol edit, nanti otomatis ini berubah data sesuai yang mau kita edit. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bikin listing editnya, karena ini masih tulisannya simpan. Seharusnya kan ketika dia tampil datanya, ini akan berubah menjadi label ubah data. Nah, balik ke listing, kita masukkan di sini. Oke, nah untuk yang name-nya kita masukkan tag PHP untuk echo, lalu masukkan variabelnya tadi adalah nama tombol, lalu kita tutup tag PHP-nya. Nah, lalu di sini kita ganti lagi untuk labelnya, berarti kita panggil variabel untuk label tombol. Oke, simpan dulu, lalu balik ke browsernya, lalu kita edit data. Nah, ini berubah, yang tombol simpan tadi berubah menjadi ubah data. Oke, kita ulangi ya. Nah, awalnya kan seperti ini, simpan. Nah, ketika kita klik tombol edit, datanya tampil, maka otomatis label yang tadi itu berubah menjadi ubah data. Sesuai sama variabel nama tombol sama label tombol. Nah, terakhir kita tinggal bikin listing ubah data. Uji jika tombol edit atau tombol ubah diklik.
Ini sesuai variabel yang edit tadi namanya. Lalu kita masukkan query ubah data. Nah, variabelnya string edit. Masukkan query untuk update data atau ubah data, jadi update nama tabelnya. Kemudian yang mau kita set adalah variabel. Jadi ini adalah file nama. Tampilkan. Nah, kita tampilkan nama ya, karena yang akan dicari nanti adalah NIM-nya. Jadi nama, kemudian alamat, call, dan terakhir adalah telepon. Nah, kita cari berdasarkan primary key-nya, yaitu NIM. Lalu kita ambil datanya. Jadi get untuk file NIM. Oke, selesai. Tinggal kita bikin message box untuk data berhasil diubah. Oke, tampilkan pesan. Lalu kita baca indeksnya. Selesai. Kita simpan. Lalu kita balik ke browser kita. Nah, kita udah bisa tampilkan nama yang mau diubah tadi. Seperti ini misalnya. Nah, lalu kita ubah datanya. Misalnya alamatnya adalah Jalan Mula Warman. Oke, lalu kita ubah data. Nah, ada pesan berhasil ubah data. Oke. Nah, kita tinggal baca bahwa ternyata data yang tadi yang sudah kita ubah Andita itu alamatnya berubah. Yang lainnya juga bisa diganti. Misalnya kita ubah Haryantono, ini kita ganti jadi Risma Sakila. Lalu jenis kelaminnya kita ganti jadi perempuan. Kita ubah data, ubah. Nah, datanya berubah. Yang tadi Risma Sakila, terus di sini jenis kelaminnya adalah wanita. Nah, di sini ada perbedaan seperti yang video pertama kali yang kita buat. Jadi ada perbedaan antara ini label ya. Jadi ini hanya label yang kita tulis di combo laki-laki dan perempuan, tapi yang tersimpan di jenis kelaminnya adalah wanita. Kalau misalnya Anda ingin label yang di sini laki-laki perempuan itu sama yang tersimpan dengan tabel yang ada di sini atau yang tersimpan di tabel, itu tinggal Anda ubah di combo boxnya seperti ini. Jadi yang tulisan putih ini hanya labelnya saja. Kalau Anda mau samakan
dengan label yang di sini yang di combo box sama yang tersimpan ini tinggal Anda ganti saja dengan pria dan wanita. Begitupun sebaliknya. Untuk yang label di sini sama yang variabel yang tersimpan. Itu saja video untuk penjelasan ubah data. Yang sebelumnya ubahnya kita harus cari data dulu, tampilkan datanya, lalu kita ubah data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.